Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang dilakukan Allah seluruhnya adalah signifikan. Bukti bahwa Allah ternyata telah membuat orang yang lelah menjadi segar dan setiap orang yang merana menjadi puas, ternyata dasarnya adalah perjanjian baru. Mengapa demikian? Karena jika saudara membaca secara menyeluruh apa yang dikatakan dalam perikop pasal 31 ini, ternyata banyak orang waktu itu berkata, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ayah yang makan buah mentah, gigi anak-anaknya yang menjadi ngilu. Ayah mereka yang melakukan dosa, tetapi yang menanggung pelanggaran itu adalah anak-anak mereka. Tentu ini bukanlah konsep yang adil. Bagaimana mungkin kita berterima dosa nenek moyang kita dilimpahkan kepada kita? Kita terlahir dengan segala hutang-hutang tersebut. Dan kemudian bagaimana mungkin kita dapat membayarkannya? Dan hal inilah membuat orang semakin lelah dan setiap orang semakin merana. Apakah saudara menangkap bahwasanya ketika Adam dan Hawa berdosa, saudara juga ternyata bagian dari neraka? Bisakah saudara memikirkan bagaimana ini menjadi tidak adil? Aku tidak mengenal siapa itu Adam dan Hawa. Mereka sudah jauh sekali umur mereka. Tetapi tiba-tiba aku lahir, aku dicampakkan kepada neraka. Wah, bukankah sesuatu hal yang mengerikan sekali? Tetapi syukur kita sekarang telah berada di perjanjian baru. Dan dasar kita mendapatkan kepuasan itu adalah Kristus. Dia menyelesaikan semua perkara itu. Itu mengapa beriman kepada Kristus adalah sesuatu hal yang menjanjikan. Kita tidak boleh lari. Dan kita tidak boleh merasa bahwa kita mampu mengatasi itu. Tidak ada yang bisa mengatasi itu. Hanya jalan di dalam imanlah kepada Kristus yang mampu mengatasi itu. Dan inilah kelegaan yang diberikan kepada umat manusia. Tetapi apakah manusia sekarang sudah merespon itu? Jawabannya adalah mereka lah yang mencari. Karena kebenaran itu telah nyata di dunia ini. Sekarang tugas kita adalah merespon dengan baik dan datang kepadanya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan menunjukkan muka muram lagi. Tetapi hiduplah sebagai orang yang telah hidup dalam sukacita dan diperbaharui. Bekerjalah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Muliakan Dia dengan benar. Sehingga apa yang saudara kerjakan, semua itu ternyata telah diperhitungkan. Mengapa semua itu telah diperhitungkan? Jawabannya adalah karena saudara
telah diperkenankan untuk perbuatan baik itu. Ini kelegaan, dan inilah yang membuat kita semakin menjadi segar. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah merencanakan rancangan damai sejahtera kepada kami. Engkau telah merencanakan keselamatan kami dalam kekekalan. Dan kini kami telah merasakan itu dalam perjanjian baru. Terima kasih Bapa, jika bukan karena Engkau yang bermurah hati, apakah yang boleh kami lakukan? Tetapi Engkau telah menolong kami, sehingga kami dibawa kembali kepada posisi yang semestinya. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.